Halo sobat otomotif, terutama pecinta dua tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, bisa melewati masa-masa pandemi dengan kondisi tubuh yang selalu segar bugar. Jangan lupa olahraga, makan makanan bergizi, konsumsi nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan stres. Kali ini saya akan membahas tentang upgrade cockpit dari Ninja RR, dimana cockpit ini terdiri dari dua handle kanan dan kiri. Kanan ini akan saya rubah untuk sistem pengereman, akan saya rubah ke master rem radial, kemudian yang kiri sisi kopling akan saya rubah ke handle kopling aku satu. Untuk sistem pengereman yang standar ini, pabrikannya dari Kawasaki, masih memakai kaliper 2 piston. Jadi pistonnya cuma 2 di sini, yang sebelah ini pad saja tanpa ada piston. Saya rasa motor 2 tak dengan tenaga yang sangat kencang, tapi kalau sistem pengeremannya kurang mumpuni, jadi lumayan berbahaya. Jadi kita upgrade-nya ini adalah selain untuk meningkatkan sisi estetika, kerapian, kita juga lebih fokus ke arah safety, guys. Jadi ini bukan hanya untuk gaya-gayaan atau bukan, kita lebih ke arah meningkatkan safety-nya. Untuk handle aslinya masih aksial, nanti kita akan ganti master rem radial 16 mili dari Nissin. Terus ini handle koplingnya juga masih standar. Untuk kaliper kita akan ganti dengan produk Nissin Samurai Brick. Kenapa kita nggak pakai Brembo? Karena ini budget karyawan, guys. Jadi ya agak ngirit-ngirit dikit, tapi kualitasnya lumayan bagus. Ya nggak beda jauh lah sama Brembo. Ini 4 piston. Jadi piston 1, 2, 3, 4. Ada 2 kanvas rem. Ini nanti kita pasang di sini. Untuk Nissin Samurai Brick ini sudah include adaptor untuk dipasangkan ke shocknya Ninja. Jadi kita nggak repot-repot untuk bikin ke bengkel bubut atau apa, tinggal plug and play saja. Kita pilih yang sudah bertuliskan Ninja 150 RR PNP, guys, PNP ke Ninja RR. Untuk selang rem, jadi untuk mengimbangi agar ketika pemakaian, ketika pemompaan itu selangnya nggak melar, jadi selang rem juga kita upgrade kita pakai Allegri, guys. Allegri itu kualitasnya juga mirip-mirip sama selang rem yang merek Hell. Ini untuk Ninja RR kita pakai yang ukuran 75 cm. Selang rem ini durability-nya cukup tinggi, cukup keras dan lentur, bagus, ini recommended sekali. Bisa pakai Hell, bisa pakai Allegri, harganya hampir sama. Untuk kaliper tadi kita bahas pakai Nissin Samurai Brick. Jadi biar imbang kita pakai master kaliper, pakai master rem juga dari Nissin Samurai Brick. Kebanyakan produknya Ninja, produknya Kawasaki itu untuk sistem pengereman mereka memakai Nissin. Jadi biar nggak ada keraguan, saya juga pilih merek Nissin. Ini kenapa saya pilih Nissin? Karena di master rem Nissin ini sudah equipped with atau sudah include dengan switch rem, jadi nggak rubah-rubah lagi. Tinggal switch rem originalnya kita tancapkan ke soketnya yang punya master rem Nissin radial. Ini 16 mili
16 mili. Ini ada 6 tingkat pengaturan, jadi menyesuaikan feeling dari pengereman pengendara atau jarinya ini panjangnya seberapa, jangkauannya kita bisa ngecas levernya ini dengan 6 tingkat setelan. Untuk tabung rem ini juga lumayan bagus, kayak Brembo. Dia warnanya sudah smoke, warna smoke, jadi udah keren. Ini agak-agak gelap. Di sini juga ada penguncinya. Coba kita compare di sini. Nah, ini perbedaan master rem aksial. Nah, kalau aksial itu pistonnya bergerak selaras atau sejajar dengan tuasnya kemudi. Kalau radial itu dia tegak lurus. Itu buat para pemula yang kemungkinan masih bingung kenapa dinamakan aksial atau radial. Radial ini jarak injeksinya lebih panjang, jadi ini cocok untuk kaliper yang 4 piston atau 8 piston, itu selalu memakai master rem yang radial. Untuk brake fluid atau minyak rem kita itu rekomendasi dari tempat reservoir atau tabungnya ini juga tertulis use only .3 or .4. Jadi .3 atau .4 itu standar minyak rem. Jadi di sini perbedaannya hanya di titik didihnya sepertinya. Jadi .4 itu titik didihnya lebih tinggi dari .3. Kemungkinan nanti kita akan pakai yang .4. Sebenarnya minimum requirement untuk master rem yang mau kita pasang itu .3 juga boleh, .4 juga boleh. Nah, di sini tertulis untuk .4 itu boiling point atau titik didihnya itu 265 derajat Celcius. Jadi di sini artinya semakin tinggi titik didih, dia itu semakin kinerjanya semakin bagus. Artinya ketika dia dipakai untuk ngerem berkali-kali, kan temperatur di cakram, di kaliper itu kan panas, akan ngimbas ke temperatur brake fluid. Jadi kalau batasan boiling pointnya tinggi, dia juga makin kuat atau makin durable ketika dipakai untuk sistem pengereman. Untuk master kopling atau handle kopling ini kita nanti akan kita ganti dengan tuas kopling dari Ako 1 ini guys, Ako 1 Racing made in Italy. Kita pilih warna hijau karena memang saya lebih suka warna hijau. Ako 1 ini pilihannya banyak, ada warna silver, hitam, gold, merah, biru, sama hijau. Jadi kita ganti lever yang seperti ini. Ketika misalkan ada crash atau motor terjatuh, lever atau tuas ini bisa ngangkat ke atas, jadi meminimalkan risiko patah pada handle kopling. Terus klaim dari factory Ako 1 ini, handle kopling ini bisa mampu membuat kinerja tarikan kopling ini lebih ringan. Mungkin karena konfigurasi atau geometri dari titik pusat ini sama tempatnya pen untuk narik kabel kopling, mungkin ini sudah dihitung atau dikalkulasi gimana sehingga bisa membuat tarikan dari kabel kopling atau sistem kopling bisa lebih ringan. Di sini juga ada adjusternya. Nah, adjuster ini nanti menyesuaikan dari jangkauan tangan kiri kita. Kita bisa atur-atur ini. Sekali putar ini ngelok dia, celek enak sekali. Terus kemudian ini juga ada adjusternya. Kita putar-putar begini, ini juga ngelok nih, setek ya, setengah putaran ngelok. Nah, ini bagus sekali desainnya. Kalau yang Ninja satunya kita pakai, saya pakai yang WR3. Harganya kemungkinan sama WR3 itu selisih 400 sampai 600 ribuan, mahalan Ako 1. Cuma modelnya hampir sama. Nah, di sini juga dilengkapi dengan kabel yang terhubung ke
ke switch kopling atau switch rem. Misalkan ini dipakai di motor matic, ini bisa dikoneksikan ke switch rem. Kalau di motor Ninja yang 4 tak itu ke switch kopling. Karena 2 tak nggak ada switchnya, nanti kita akan bungkus saja. Ini Akos 1 penampakan. Ini tulisannya Akos 1. Untuk kelanjutan pemasangan atau instalasi dari semua kokpit Ninja RR ini kita nantikan di video selanjutnya. Oke.